SPD calon guru penggerak angkatan 8 Kota Palopo dari SMP Negeri 8 Palopo. Saat ini saya bersama dengan Pak Samsul Bahri, salah satu guru IPA di SMP Negeri 8 Palopo yang mengampu mapel IPA di kelas 9 ya Pak ya? Iya Bu. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Bu, sehat-sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi ini adalah percakapan pra observasi. Nantinya saya akan masuk ke kelasnya Bapak untuk mengobservasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, sebelum itu maka ada namanya percakapan pra observasi yang seperti kita lakukan saat ini. Iya. Oke. Tujuannya dari pra observasi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi persiapan Bapak sebelum masuk ke kelas. Nah, jadi sebelum ke kelas, jadi mempersiapkan supaya Bapak lebih percaya diri, membawakan materinya dan membawakan yang terbaik buat murid-muridnya, seperti itu Pak. Iya Bu. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, tujuan pembelajarannya kira-kira apa yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang istilah statis, yang mana tujuannya untuk menganalisis peristiwa yang terjadi antara penggaris plastik dengan rambut kering. Berarti ini praktikum ya yang akan mereka lakukan? Iya Bu. Praktikum. Berarti ranah yang akan dinilai nanti ada dua? Ada dua. Iya. Iya Bu, betul. Pengetahuan dan Keterampilannya. Oke, baik. Nah, kira-kira nanti dalam pembelajarannya metode apa yang akan Bapak pakai? Metodenya setelah melakukan praktikum ada LKPD saya bagikan. Setelah itu dia kerjakan di situ, kemudian memberikan tanya jawab. Jadi biasa dikasih soal ya. Setelah itu saya biasa memberikan penekanan. Oh iya benar. Ya. Jadi penguatan materi. Penguatan materi. Nah, ada umpan balik. Umpan balik, ya. Begitu. Iya. Ini kan sudah di inti. Nah, sebelum pembelajaran, apa yang biasa Bapak lakukan? Saya biasanya Bu, sebelum memasuki pembelajaran apa yang dipelajari pada hari ini, saya memberikan persepsi. Iya, yang mana itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan materi yang minggu kemarin, yang ada hubungannya materi ini. Oh iya. Jadi untuk mengetahui pengetahuan awal. Iya, supaya merangsang minat anak untuk belajar. Oh benar, Iya. baik sekali. Ya jadi untuk merangsang Iya, mereka untuk bernalar, berpikir. Iya. Iya. Baik. Nah, bagaimana pelaksanaannya nanti? Pembagian kelompoknya seperti apa Pak? Biasanya saya pembagian kelompok saya campur dengan perempuan laki-laki. Ya, supaya tidak ada istilah apa namanya rasa membeda-bedakan. Oh, betul. Ya. Kemudian saya biasa berikan sesuai dengan nomor ganjil genap di absen. di Siapa absen. yang ganjil
satu kelompok, siapa yang lain satu kelompok lagi. Oh iya. Sebanyak 5 orang satu kelompok. Kira-kira bagaimana dengan gaya belajar? Apakah akan dikelompokkan seperti itu? Sebelumnya itu saya belum berikan kelompokkan seperti itu. Nanti berjalan pertemuan berikutnya saya kelompokkan karena saya sudah pelajari bahwa pertemuan pertama itu ternyata anak-anak ini, siswa ini tidak sama semua gaya belajarnya. Makanya itu pertemuan kedua itu saya catat. Pertemuan saya catat, ini gaya ini begini. Makanya saya kelompokkan sesuai gaya masing-masing untuk pertemuan keduanya. Benar, berarti boleh dong kita coba untuk besok. Insya Allah boleh. Iya, jadi kita sudah bagi ya. Kan kita sudah kenal, oh ini si anak ini gaya belajarnya visual, kemudian ada yang kinestetik, ada yang visual, baik. Sepertinya besok saya penasaran bagaimana besok pelaksanaan pembagian kelompoknya, dan bagaimana dengan media yang Bapak akan gunakan besok? Media yang saya gunakan itu media pembelajarannya saya sudah sampaikan sebelumnya. Kalian membawa bahan yang digunakan dan alat yang digunakan. Jangan nanti sudah kita mulai pembelajaran baru pada mencari itu biasa menghambat. Saya sudah sampaikan satu hari sebelumnya bahwa besok bawa ini bahan alat yang digunakan pada pembelajaran praktik besok. Kemudian untuk penguatan materi, misalnya Bapak menampilkan apa? Penguatannya itu biasanya nanti setelah praktik biasanya saya tampilkan materinya, ada videonya, materinya. Ternyata ini mengandung ini mengandung ini. Jadi kan besok materinya kan listrik statis Pak ya. Penekanannya bahwa ternyata ini penggaris mengandung listrik. Dan begitu juga rambut mengandung listrik. Dia bermuatan listrik. Benar. Nah, ini yang akan kita gali ke siswa. Bagaimana mereka menemukan konsep ini ya Pak ya. Nah, besok berarti jam 9:30 ya jadwalnya Bapak besok. Setelah keluar main. Ya Bu, setelah kelas pertama jam 10.40 kelas 9 berapa ini? 92. Oh 92 ya. Baik. Jadi dari pembicaraan ini saya sudah dapat gambaran seperti apa kelas Bapak besok. Sudah ada pembagian kelompoknya, kemudian sesuai dengan gaya belajar, lalu ada media yang bervariasi. Jadi semoga besok berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, diberi kesehatan di puasa. Jadi sampai bertemu lagi besok. Insya Allah. Kita akhiri pembicaraan kita hari ini karena sudah jam masuk. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang cantik-cantik dan gagah-gagah, bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang orang sakit? Ada di rumah? Salat subuh? Oke, baik. Pertahankan ini ya. Pagi waktu salat, mandi, sarapan, ke sekolah ya. Di sini masuk kalian baru pada peristiwa ya.
seragam? Ya. Oke. Siapa tadi bertugas pagi-pagi? Katakan hari ini menyapu. Oke, bagus. Yang lain besok tugasnya pagi-pagi datang ya. Jadi sebelum masuk pembelajaran, pembelajaran harus steril semua, tidak ada sampah pustaka, ya, yang perlu dilap-lap, ya, yang kacanya foto dilap, gitu ya. Ketiga, malam malas-malas cantik dari mana? Malas kan? Kalau dia, Rizky, Farel, apa? Ini, Vidya, Ipung, oke. Mana? Oke. Direkto, apa? Irba, Mama, Mama Wahyu, Wahyu baru hari ini kenapa tidak masuk sekolah? Ya saya betul-betul ini tidak masuk. Ya ada apa masalah? Ya, kenapa tidak? Sudah masuk 3 hari, tidak ada keterangan apa. Yang begitu dah. Baik, sekarang berubah tadi. Melanjutkan materi pada hari ini, saya akan memulai dulu memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang hilang. Ya, katakan yang menjawab ya. Katakan. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang kita biasa lihat di rumah, di mana saja, contoh yang termasuk listrik statis. Oke, Widiawati, silakan. Silakan, apa lagi? Ya, oke. Hai, oke. 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 Ya. Ya, yang berhubungan dengan listrik. Masih ada yang lain? Katakan. Ya, telepon. Buka. Ya. Oke. Sudah, tidak ada lagi. Sekarang yang kedua, pertanyaan kedua. Ingat soalnya proton. Ya, yang mengandung atom yang bermuatan proton. Kalau negatif, ya elektron siapa tadi itu? Oke, siapa namanya? Laura. Jadi yang kedua itu adalah muatan listrik yang elektron, muatan negatif. Jadi muatan listrik yang itu untuk menganalisis, ya, peristiwa yang terjadi antara mistar plastik dengan rambut kering. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa ini ya gunting dengan mistar plastik. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa gunting berkelompok dengan mistar. Ya, karena kita mau lembar kerja sesuatu, ya dibaca-baca dulu, buka dulu. Bisa jelaskan cara kerja. Ya, di situ tertera nama kelompok masing-masing ya. Nama kelompoknya misalnya ditulis di situ kelompok sesuai dengan tadi saya sebutkan. Pada pergaris plastik yang digosokkan pada lampu kering nantinya. Ya, kira-kira apa yang kerjanya? Ya, beri bahan dan alat yang akan digunakan. Ya, itu rambutnya ada rambutnya temannya nanti yang digosokkan ya. Kemudian perhatikan lembaran ketiga. Lembar ya, apa yang mati? Apa yang terjadi? Dan lengket tulis di situ di tabelnya. Tabel 1.
yang terdiri atas hasil dari kelompok kami, yaitu sebelum dibusukkan dengan rambut akan terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa dengan miskan. Setelah dibusukkan dengan rambut, gagas itu mengikat ke miskan. Yang sudah dilakukan, tuliskan kesimpulan yang Anda dapatkan tentang masa display, tablis dan interaksi dua benda yang bermuatan. Jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik ada dua, yaitu positif proton dan negatif elektron. Interaksi dua benda yang bermuatan. Jika sejenis tolak menolak, jika berbeda saling menasih dan membalas. Berikan aplaus kepada pembawa. Terima kasih atas izin Bapak dan Ibu untuk mempresentasikan bahan penggaris plastik yang dilekatkan ke gunting kertas sebelum dibusukkan dengan rambut. Yang terjadi dalam melengket. Setelah dibusukkan dengan rambut, kertas melengket. Lalu dua bahan Ketua pada hari ini kita sudah melakukan dengan baik ya, maka saya menyimpulkan hasil praktikum pada hari ini, yaitu tentang listrik statis, yang mana kita mengamati digosokkan plastik dengan rambut, maka kertas yang sudah digunting-gunting ternyata ada melengket. Berarti kedua ini benda bahan memiliki muatan listrik. Ya, saya akhiri pembelajaran pada hari ini untuk kelas 9. Sebelum kembali ke kelas masing-masing, saya minta ketua kelas memimpin doa. Ya, siapkan dulu. Untuk kelas. sebelum akhir pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dengan Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana? Benar Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita SPD, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 8 Kota Palopo. Nah, kali ini kembali ditemani oleh Pak Samsul Bahri sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan kali ini pun kami ditemani oleh Bapak Abdul Syukur Wahid sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8 Kota Palopo. Assalamualaikum Pak Sam, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, baik Bu, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Pak. Semangat. Baik, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan kembali memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya pembelajaran observasi di kelas Bapak. Iya. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama terkait dengan berjalannya observasi di kelas Bapak, bagaimana perasaannya Bapak saat saya masuk di kelasnya? Perasaan saya Ibu masuk di kelas, ya ada sedikit rasa canggung. Tidak, ya ada sedikit kekurangan, tidak percaya diri. Ya mungkin karena tidak terbiasa. Ya, mungkin kedepannya sudah terbiasa sehingga bisa hilang rasa canggung. Iya, pasti akan terasa canggung Pak ya, Iya, kalau tiba-tiba ada yang iya. masuk di kelas. Baik. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak telah lakukan? Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan pertama itu sebelum masuk di kelas saya mempersiapkan apa-apa yang digunakan untuk proses pembelajaran, yaitu hanya buku, RPP, LKPD, ya, dengan media yang akan digunakan yang ada hubungannya dengan materi yang diajarkan. Gitu. Kemudian dari awal kira-kira apa yang sudah dilakukan? Saya lakukan kalau sudah masuk di kelas, sebelum masuk di kelas saya akan mengucapkan Assalamualaikum, salam sama anak. Ya, kemudian setelah itu saya menanyakan kabarnya bagaimana, sehatkah, ya itu. Kemudian setelah itu melihat di dalam ruangan apakah sudah bersih semua atau sudah rapi semua. Kalau masih ada yang kurang bersih atau ada kertas-kertas, saya suruh kalian membersihkan dulu, barang 1-2 menit bersihkan di kelasnya. Ya, setelah itu baru saya mengabsen satu persatu, ya, menanyakan siapa yang tidak hadir, kenapa bisa tidak hadir. Kalau misalnya sakit ya atau tidak ada keterangan, saya biasa tanyakan kepada wali kelasnya. Iya. Yang tidak ada keterangan, ya begitu saya biasa. Nah, setelah itu saya memulai pembelajaran. Sebelum sama masuk inti, saya mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, ya, persepsi, ya, menanyakan apa yang dipelajari sebelumnya untuk merangsang siswa berpikir kritis, ya, menalar istilahnya, ya, itu. Nah, baru saya masuk itu saya akan membagi kan sudah ada kelompoknya masing-masing, ya, tinggal suruh duduk di tempatnya masing-masing, ya. Sudah itu saya akan memberikan atau menuliskan atau menayangkan itu materi apa yang diajarkan, misalnya KD-nya, setelah itu tujuan pembelajarannya, nah, begitu. Iya, setelah itu baru kerja atau baru masuk ke inti. Iya, dibagi kelompok. Dibagi kelompok. Gitu. Kemudian yang kemarin kelompok itu yang tidak cocok dengan gaya gaya belajar yang kemarin, saya akan kelompokkan sesuai dengan gayanya masing-masing. Oh, gaya ini ternyata gayanya visual, gaya ini gaya kinestetik.
begitu. Visual. Visual, Ah, ya. Saya baik. kelompokkan dengan itu. Bagaimana pelaksanaannya? Masih ada yang kurang atau seperti apa? Saya rasa pelaksanaannya bagi saya sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Baik. Nah, bagaimana dengan siswanya? Kemarin agak saya lihat ada yang kurang aktif di kelas ya Pak ya. Bagaimana kira-kira Ya untuk mungkin, memperbaikinya? ya mungkin untuk memperbaikinya, ini karena anak-anak belum terbiasa seperti itu sehingga ada canggung. Canggung. Kemudian ada yang tidak aktif. Nah itu tadi saya menanyakan kenapa ini, ya, kenapa bisa begini. Iya. Makanya saya kelompoknya tadi kelompok sesuai dengan Gaya gaya belajar. belajar. Ya Begitu. mungkin saja ya Iya. dia tidak aktif karena Ya, mungkin karena belum tidak, tepat. Ya tidak tepat, tidak cocok Gaya dengan belajar, belajar iya. itu, makanya tidak teraktif. Hmm. Nah begitu. Jadi solusinya Solusinya itu kembali kembali didalami. didalami. Ya. Dia sebenarnya di mana Pak? Iya. Oke. Nah, kira-kira ini kapan mau direalisasikan perbaikannya? Secepatnya lebih bagus. Secepatnya. Iya. Iya, jadi ini kan minggu ini masih ada jam berikutnya kan Masih di ada hari-hari. masih ada sebentar tapi lain kelas. Oh, gitu Iya. sudah bisa. Iya, bisa, Ada bisa. bayangan untuk perbaikan Iya, Pak, ya? ada bisa. Baik, yang saya sedikit refleksi tentang pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Iya. Boleh ya? Bisa boleh. Oke. boleh. Saya lihat sudah sesuai dengan harapan. Saya lihat dari awal itu Bapak sudah melihat menunjukkan disiplin positif pada siswa. Sudah ada disiapkan dulu siswanya, kemudian berdoa, mengucapkan salam, kemudian juga sudah ada sosial emosionalnya, di mana Bapak sudah menanyakan kabarnya siswa seperti apa, menanyakan perasaannya bagaimana hari ini, kemudian juga menanamkan kepedulian siswa kepada lingkungan. Iya, bagaimana kebersihan kelas. Kemudian Bapak juga sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, Pak. Itu yang kita lakukan, sudah membagi siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Itu sudah memperlihatkan bahwa Bapak sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid-murid Bapak. Nah, kalaupun pada pelaksanaannya masih belum maksimal, itu sudah biasa. Jadi akan ada perbaikan ke depannya. Jadi saya menunggu perbaikan yang lebih baik lagi. Iya, Bu. Jika ada butuh bantuan ya silahkan, kami terbuka. Ada saya, Ibu Ros, di guru IPA ya. Saya pun akan banyak belajar dari Bapak juga. Pengalaman belajarnya kan sudah luar biasa sekali. Kemudian baik, mungkin sudah cukup ya, karena pelaksanaan dari supervisi akademis ini sudah ada pra observasinya, kemudian saya pun sudah melakukan observasi di kelas Bapak, dan kali ini sudah pasca observasi. Nah, sudah selesai untuk tahapan yang harus kita lalui. Nah, nanti akan ada kesempatan kepada Bapak pengajar praktik memberikan umpan balik atas kegiatan yang kita laksanakan. Saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Sam sudah meluangkan waktunya dan memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi di kelas Bapak. Semoga yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita dan terutama kepada murid-murid kita, Pak ya. Amin. Amin. Ya. Baik, kita akhiri pembicaraan kita hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.